Semua orang bilang aku aneh. Apa karena aku jarang bicara? Atau karena aku lebih nyaman dengan keheningan daripada suara manusia lain? Namaku Dira. Mereka bilang aku penyendiri, pemurung, bahkan terganggu. Tapi aku merasa normal. Aku hanya hidup di dunia yang berbeda. Aku punya pacar. Namanya Ray. Dia tinggi, kurus, kulitnya pucat. Selalu duduk di pojok kamar, di tempat yang selalu gelap meski siang. Dia nggak pernah lepasin headphone yang udah lama rusak. Kabelnya terkelupas, colokannya nggak terhubung kemana-mana. Tapi setiap malam, dia selalu dengerin musik. Dan katanya, cuma dia yang bisa dengar nadanya. Aku dan Ray ngobrol tiap malam. Dia tahu semua tentang aku. Suaranya pelan, tapi selalu jelas di kepalaku. Kadang dia nggak bicara dengan kata-kata. Kadang hanya tatapan atau senyuman miringnya. Sudah cukup bikin aku merasa dilihat. Tapi orang-orang bilang Ray nggak ada. Dokter, ibu, temanku, semua bilang yang sama. Dear, kamu harus minum obatmu. Ray itu cuma halusinasi. Aku benci kata itu. Halusinasi. Mereka nggak ngerti. Ray nyata. Aku bisa lihat dia. Bisa dengar suaranya. Bisa ngerasa genggaman tangannya saat dunia mulai runtuh. Malam itu, aku berhenti minum obat. Kepalaku berat. Mataku buram. Tapi Ray datang, lebih jelas dari sebelumnya. Dia berdiri di depan tempat tidurku. Senyumnya lembut, tapi matanya gelap, kosong, dalam. Kayak lubang yang bisa narik siapa aja masuk ke dalamnya. Akhirnya, kamu milih aku, bukan mereka, bisiknya. Sejak itu, Ray gak pernah pergi. Tapi dia berubah. Kadang aku kebangun jam 3 pagi dan lihat dia berdiri di atas kasurku. Diam, enggak kedip. Kadang dia duduk tepat di sebelahku. Wajahnya cuma beberapa senti dari wajahku. Nafasnya dingin di pipiku. Kadang dia bilang hal-hal aneh. Hal-hal yang bikin jantungku berdebar. Bukan karena cinta. Kau tahu, mereka mau ambil kamu dari aku kan? Kalau mereka ganggu kita lagi, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku cuma ngangguk, karena Ray nggak pernah bohong. Minggu itu, dokterku jatuh dari tangga rumahnya. Katanya kecelakaan, tapi tangga itu terlalu curam, terlalu banyak darah, terlalu senyap. Ray datang malam itu, duduk di pinggir kasur. Tangannya dingin di pipiku. Sekarang, tak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Aku senyum waktu itu. Karena untuk pertama kalinya, aku ngerasa utuh. Aku dan Ray hidup di dunia yang tak perlu dimengerti siapapun. Dunia yang tenang, tanpa gangguan, tanpa obat, tanpa orang-orang yang bilang aku sakit. Dan kalau besok ada yang bilang mereka lihat aku bicara sendirian di kamar, biarkan saja. Karena mereka nggak tahu. Kadang cinta sejati bukan soal nyata atau tidak. Kadang cinta sejati tinggal di kepala yang rusak dan berbisik pelan tiap malam. Kita selamanya